dengan pengadministrasi perkantoran. Oke. Saya Pak Karyono, jabatan saya Kepala Teknis Kebijakan. Saat ini jabatannya adalah analis sumber daya manusia aparatur di jenjang ahli pertama. Keputusan Sekjen sih jabatan saya itu pengolah data dan informasi. Gitu. Saya Safira Asyaima, jabatan saya itu operator layanan operasional. Pengelolaan anggaran utama, pengelolaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan tugas-tugas lain utamanya juga terkait penyusunan laporan kegiatan dan penyusunan kerangka kerja serta kegiatan-kegiatan di posisi yang saya paling lebih ditekankan pimpinan dari pimpinan itu terkait tanggung jawab pengelolaan anggaran ya. Di situ kita harus melakukan pencairan 5 hari setelah kegiatan pada umumnya. Memang terkadang kendala banyak kegiatan yang banyak, seringkali banyak yang agak tertunda juga sih. Untuk jabatan analis sistem ini penempatannya ada di bawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur. Itu tersebar di 4 bagian. Ada bagian perencanaan dan pola karir ASN, ada bagian manajemen kinerja dan informasi ASN, lalu yang ketiga manajemen sumber daya manusia non aparatur sipil negara atau MSDM non ASN, dan juga bagian pembinaan jabatan fungsional. Nah, kebetulan saya sendiri ditempatkan di bagian MSDM non ASN. Nah, selain dari unit-unit tersebut, analis SDM ini juga ada di bagian organisasi dan tata laksana. Untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau buat jabatan Mas ini tuh ikhtiarnya tuh apa ya Mas, kayak ikhtiar jabatan ini? kayak itu ya rangkumannya gitu ya. Ya betul Mas. Jadi kalau analis SDM aparatur ini adalah apa namanya ya, sumber daya atau orang yang melakukan pengelolaan SDM aparatur, mulai dari perencanaan kebutuhan, perekrutan, pengelolaan kinerja maupun pengelolaan kepegawaian lainnya sampai juga ke pemberhentian, baik itu pemberhentian karena pensiun maupun karena proses kepegawaian yang lain. Bahan-bahan kerja yang digunakan dalam menjalankan tugas ini dan digunakan untuk mengerjakan apa aja, boleh dijelasin Bu? Yang presensi perabsenan itu sih aplikasinya itu TSP Admin namanya. Jadi tuh ada tampilannya sendiri gitu Mbak, kalau misalnya untuk yang pelayanan yang secara TSP Admin ini. Jadi dan percutian segala macam itu udah melalui aplikasi ini. Itu sih Mbak. Jadi udah nggak fisik. Jadi pakainya udah elektronik semua. Oke, jadi kayak website bikinan sendiri gitu ya Bu, bikinan Iya. instansi ya. Oke. Cuman berarti untuk bahan kalau yang berupa benda gitu ada? Enggak, ya komputer sama ini aja, sama internet paling. Oke. Berikutnya, berarti untuk komputer dan lain sebagainya itu perangkat atau alat kerja ya Bu maksudnya? Oke, kayak yang lainnya udah di aplikasi di TSP Admin ini udah secara apa namanya, elektronik semua. Digital ya Ibu. Digital. Tapi biasanya masih menggunakan seperti printer atau scanner gitu? Masih digunakan. Oke. Masih berfungsi sih. Kira-kira ada alat atau perangkat kerja lain nggak Bu yang digunakan selain komputer atau printer gitu? Internet, ya udah sih tinggal jauh dari itu semua sih. Oke. Baik, saya ini mengenai hubungan dan lingkungan kerja. Jabatan Ibu ini berhubungan atau bekerja sama dengan jabatan apa saja, terus di unit kerja apa, dan bekerjanya dalam hal apa nih Bu, kalau boleh tahu? Dalam hal pelayanan aja terhadap pegawai semua. Boleh disebutkan Bu untuk jabatannya apa dan unitnya apa aja nih Bu? Yang saya unit untuk semua unit, Jadi semua biro, kan di sini tuh bironya banyak ya. Ya. Bagiannya juga banyak. Ada 20 kalau nggak salah, 20 biro. Terus berapa bagian tak lupa. Itu naungan itu di sini semua, di bagian MSDM di biro SDMA gitu. Jadi di sini naungannya semuanya di sini. Itu sih. Jadi untuk yang TSP-nya ya, tenaga sistem pendukung ini ya. Gitu. Mas satu saya PPNPN. Itu Mbak. Berarti kurang lebih dari 20 biro itu ya Ibu ya? Iya, dari semua biro 20 biro itu. Mungkin boleh disebutkan 3 Ibu bironya apa aja gitu, kurang lebih. Misalnya biro PBW itu pengelolaan bangunan dan wisma, biro protokol, biro apalagi ya, biro umum, itu semuanya masih di sini. Biasanya perihal izin cuti gitu ya Bu? Iya. Mereka biasanya tektokan melalui WA bisnis. Oke. Kita di sini kan ada pelayanan di WA bisnis juga ya untuk tenaga sistem pendukung ini gitu. Jadi saya melayani mereka gitu, melalui WA bisnis itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin boleh digambarkan nih Bu. Jadi posisi jabatan Ibu ini kalau secara struktural kayak gimana ya Ibu? Kayak misalkan di atasnya Ibu ada jabatan apa dan di bawahnya Ibu ada jabatan apa gitu? Pasti ada atasan saya sih Mbak. Jabatannya itu dia sebagai kapten. Terus ada analis. Terus ada pengadministrasi perkantoran. Terus baru jabatan saya gitu. Sisanya nanti TSP, tenaga sistem pendukung itu.
Tuh, sekarang kan status TSP itu beralih ke status P3K, Mbak. Gitu. Dan selanjutnya, mengenai keterampilan atau kompetensi apa saja sih Bu yang sangat dibutuhkan nih Bu, agar dapat menjalankan pekerjaan ini secara efektif seperti itu? Keterampilannya sih paling keterampilan Mengenai soft skill atau hard skill, mungkin Ibu bisa menjelaskan? yang penting itu sih bisa mengoperasikan komputer ya, mau Excel, Word atau PowerPoint ya. Yang dasar-dasar seperti itu, terus pintar-pintar menganalisa tugas yang diberikan gitu. Karena kan biasanya kita dikasih gambarannya ini harus begini-begini gitu. Jadi kita harus pintar menginterpretasikannya gitu ya. Syarat fisik nggak ada. Jadi untuk syarat fisik ini sejauh ini nggak ada requirement gimana gitu. Kan tahu saya kalau nggak salah di tingkat nasional itu diperbolehkan untuk merekrut analis SDMA ini dari rekan-rekan yang difabel, dengan catatan difabelnya ini tidak mengganggu kinerja, misalnya bukan bukan buta, bukan tuli gitu ya, artinya mungkin keterbatasannya ada di tangan, ada di kaki gitu, sehingga tidak mengurangi kemampuan untuk membaca maupun menganalisis gitu. Itu sih. Jadi kalau untuk syarat khusus nggak ada. Keterampilan kurang lebih keterampilan untuk analisa ya, analisa, membaca, menulis, komputer, keterampilan mengetik ya, office ya aplikasi Office dasar lah. Itu keterampilannya paling di situ. Kemudian kalau pengetahuan